Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya Ardi yang pastinya di Sinau PC. Dan di video konten kali ini kita nggak akan ngebahas sesuatu yang berat-berat. Jadi di sini kita akan ngobrol-ngobrol ringan aja. Kita mau ngebahas sesuatu ya yang santai-santai dulu aja. Dan seperti yang teman-teman udah lihat sekarang ini aku lagi pakai baju AMD kayak gini. Ya disclaimer, ini bukan di endorse sama AMD ya. Walaupun juga berharap semoga cepat di endorse juga. Ya, jadi di video kali ini kita akan ngebahas sesuatu mengenai platform dari AMD, yaitu platform dari PC desktopnya. Dan kali ini kita nggak akan ngebahas AM5-nya, tapi di sini kita akan ngebahas platform AM4-nya atau platform soket AM4 yang sekarang ini di tahun 2024. Ya, sebenarnya apakah kira-kira kalau kita mau merakit sebuah PC baru, apakah platform dari AM4 atau AM4 ini masih cukup worth it untuk tahun 2024? Tahun 2024 ini sebenarnya udah bukan lagi tahun kejayaan dari soket ataupun platform AM4 ya, AM4. Karena di tahun 2024 ini udah memasuki eranya platform ataupun soket AM5 atau AM5, dimana untuk sekarang ini sudah sampai di Ryzen 8000 series. Nah, kalau teman-teman sempat mengikuti perkembangan dari AMD Ryzen, mungkin teman-teman udah tahu kalau di bulan Januari yang lalu, sekitaran ya akhir Januari, AMD baru aja merilis AMD Ryzen yang 8000 seriesnya. Di sini untuk contohnya dari yang G series ada dari 8700G, 8600G, 8500G dan juga 8300G. Tapi kalau kita lihat di marketplace Indonesia, sepertinya yang Ryzen 3 8300G ini masih belum ada di pasar Indonesia. Nah, kalau tadi kita bilang kalau di tahun 2024 ini adalah eranya soket ataupun platform AM5 ya, sekarang ini Ryzen 8000 series. Tapi kenapa di tahun 2024 ini AMD masih aja merilis jajaran prosesor terbaru untuk di platform lamanya, yaitu di platform atau soket AM4? Ya, seperti yang teman-teman tahu, beberapa waktu yang lalu AMD sempat aja merilis beberapa lini atau jajaran prosesor Ryzen 5000 series terbarunya di tahun 2024 di awal Januari tahun ini 2024. Yang pertama, AMD itu sempat merilis AMD Ryzen 7 5700 X3D atau ini adalah Ryzen 5000 series, yang mana Ryzen 5000 series ini adalah bagian dari keluarga lini ataupun platform AM4. Dan gak hanya itu, ternyata AMD juga merilis jajaran prosesor yang lain, misalkan dari AMD Ryzen 7 5700, bahkan sampai yang paling rendah sekalipun AMD masih mengeluarkan Ryzen 5 5600 GT dan juga Ryzen 5 5500 GT. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwa seakan-akan sekali lagi AMD itu ingkar janji terhadap ucapannya sendiri. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena kalau kita bisa kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya seperti tahun 2021, 2022, di mana AMD mengatakan bahwa umur dari platform AM4 itu akan segera berakhir di tahun 2021 atau tahun 2022. Itu artinya umur dari soket AM4 ini hanya sekarang 4-5 tahun aja, mulai dari awal perilisannya, yaitu di arsitektur Zen atau di Ryzen 1000 series pada tahun 2017, dan direncanakan umurnya hanya sampai tahun 2021 atau di tahun 2022 saat Ryzen 5000 seriesnya itu dikeluarkan. Nah, namun kenyataannya di sini bisa kita lihat kalau bahkan sampai di tahun 2023 kemarin dan di tahun 2024 ini AMD masih melakukan rilisan terbaru dari prosesor di jajaran soket AM4-nya ya, walaupun bisa kita bilang hanya prosesor refresh aja dari Ryzen 5000 series, karena untuk Ryzen 6000 seriesnya itu hanya untuk lini laptop saja, nggak ada Ryzen 6000 series di lini desktop. Jadi hanya melakukan refresh saja dari Ryzen 5000 seriesnya, karena di Ryzen 7000 itu udah beda platform, udah pakai platform dari AM5 atau AM5.
Nah, kalau tadi kita lihat dari segi prosesornya, di mana ternyata AMD masih memberikan umur panjang kepada platform AM4-nya sampai tahun 2024, atau terhitung sudah 7 tahun umur dari platform AM4 ini berjalan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita lihat dari segi chipset motherboardnya? Nah, teman-teman bisa lihat grafik di layar ini, dan di sini ada suatu kisah menarik untuk satu chipset terendah milik AMD sekarang ini, yaitu chipset A320 yang bisa kita katakan selalu dapat plot twist dari AMD. Kenapa? Karena tadinya chipset A320 ini secara official hanya mendukung support sampai Ryzen 3000 series. Nah, namun seiring update BIOS ke depannya, ternyata AMD masih memberikan izin untuk chipset A320 ini untuk menjalankan atau support sampai prosesor Ryzen 5000 series dengan cara update BIOS di beberapa motherboard. Nah, di sini selain itu adalah chipset B450 yang merupakan chipset yang friendly banget buat teman-teman semuanya, para perakit PC itu ya, yang di soket AM4 yang mungkin budgetnya nggak terlalu tinggi. Kenapa? Karena chipset B450 ini menawarkan fitur-fitur yang cukup oke, di samping bisa overclock memori dan juga bisa overclock CPU, dan juga backward compatibility dari motherboard B450 ini sangat-sangat bagus karena bisa support dari AMD Ryzen 1000 series sampai AMD Ryzen 5000 series. Nah, jadi sekarang ini ada dua chipset dari soket AM4 yang sangat worth it ataupun friendly banget buat teman-teman semua, termasuk yang punya budget low, yaitu ada chipset B450 yang menawarkan fitur yang cukup oke, mulai dari overclocking memori sampai juga overclocking CPU, dan juga punya backward compatibility yang sangat oke, mulai dari Ryzen 1000 series sampai Ryzen 5000 series. Dan juga tentu dari segi harga itu lebih murah dari motherboard dengan chipset B550, dan yang kedua adalah chipset B550 ya, walaupun secara backward compatibility nggak sebagus B450, namun di sini motherboard dengan chipset B550 memberikan fitur PCIe Gen 4, jadi ini cocok banget buat teman-teman yang berencana mau pakai Ryzen 5000 series seperti Ryzen 5600 ataupun Ryzen 7, Ryzen 9 sekalian, karena sudah mendukung PCIe Gen 4 yang sama seperti yang didukung oleh prosesornya. Nah, dari semua update-update yang diberikan oleh AMD sampai tahun 2024 ini untuk lini atau platform terbarunya itu di soket AM4, bisa kita katakan di sini kalau AMD dan juga Ryzen itu sangat-sangat merawat dan juga membahagiakan para pengguna platform AM4 atau di soket AM4-nya ini, yang benar-benar soket AM4 ini telah menaikkan nama dari AMD dan juga Ryzen karena performanya dan juga karena umur soketnya yang sangat lama sekali sampai 7 tahun sampai sekarang ini. Nah, jadi kalau kita mau kembali lagi ke pertanyaan di awal tadi, apakah di tahun 2024 ini masih worth lah kalau teman-teman ingin merakit sebuah PC baru menggunakan platform dari AM4? Satu hal yang perlu teman-teman ketahui dulu di sini, kita masih belum tahu apakah nanti di tahun 2025 AMD masih memberikan tambahan umur lagi untuk platform AM4-nya, ataukah di tahun 2024 ini adalah usia terakhir dari platform AM4, kita masih belum tahu juga. Nah, walaupun demikian, buat teman-teman yang ingin merakit sebuah PC baru menggunakan platform AM4, tentunya di sini prosesor atau lini prosesor yang paling worth itu untuk kalian pakai adalah di Ryzen 5000 series. Kenapa? Karena di Ryzen 5000 series ini sendiri sebenarnya dikeluarkan oleh AMD untuk menghadapi Intel Core generasi ke-12 atau Alder Lake. Jadi untuk secara performa kita bisa bilang masih sangat worth it untuk teman-teman pakai di tahun ini. Yang pertama adalah support memorinya, yang tentu saja ini berbeda dari kubu sebelah, dari kubu Intel di Gen 12. Nah, yang teman-teman bisa pakaiin RAM DDR5 yang terbaru saat ini. Di soket AM4 kalian nggak bisa menggunakan memori RAM dengan support DDR5 ya, maksimal masih di DDR4 aja lah. Kalau kalian di AMD mau pakai DDR5 ya kalian harus pakai
soket terbarunya yaitu di platform AM5. Nah, hal yang perlu teman-teman perhatikan selanjutnya adalah dari segi upgradabilitas atau upgradability-nya, di mana platform AM4 ini maksimal hanya mendukung sampai Ryzen 5000 series ataupun juga Ryzen Refresh 5000 series, dan bisa kita katakan kalau sebenarnya soketnya ini udah mati, alias kita nggak bisa pakai generasi terbarunya lagi ke generasi 6000 ataupun generasi 7000 karena itu udah beda soket dan juga udah beda penggunaannya lagi. Dan ya kalau teman-teman paksa upgrade lagi ke depannya, itu ya jatuhnya mungkin hanya ke refreshnya ada atau jatuhnya hanya side grade aja, kecuali teman-teman upgrade dari Ryzen 5 ke Ryzen 7 ataupun ke Ryzen 9. Nah, ini tentunya berbeda kalau teman-teman menggunakan soket LGA 1700 dari Intel atau teman-teman rakit di kubu sebelah, yaitu teman-teman masih bisa pakai Intel Core generasi 12 yang tadi adalah lawan dari Ryzen 5000 series, dan teman-teman masih bisa upgrade ke Intel Core generasi ke-14 atau refresh Raptor Lake. Ya walaupun sama-sama bisa kita bilang kalau LGA 1700 ini juga udah mati juga, karena mungkin di tahun 2024 ini ataupun di tahun 2025 nanti Intel akan mengganti soketnya lagi untuk di lini prosesor terbarunya, yaitu di Intel Core Ultra. Nah, kalau teman-teman udah siap dengan segala pertimbangannya, kalau teman-teman ingin menggunakan platform AM4 di tahun 2024, dalam hal ini adalah rakit baru, dan teman-teman mungkin nggak akan merasa masalah mengenai upgradabilitas dan juga support memorinya yang hanya support DDR4. Nah, di sini aku mau memberiin beberapa rekomendasi sweet spot dari CPU AMD Ryzen 5000 series yang cukup worth it. Dan di sini sweet spot paling enak di soket AM4 adalah menggunakan Ryzen 5 5600 dengan harga yang lebih murah dibandingkan Ryzen 5 5600G. Namun di sini teman-teman bisa mendapatkan L3 cache 16 MB lebih besar dibandingkan Ryzen 5 5600G, dan teman-teman juga bisa menggunakan PCIe Gen 4. Nah, kalau teman-teman lihat untuk skor benchmarknya, ternyata 5600 ini lebih kenceng 8-10% dibandingkan 5600G. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai platform AM4, apakah masih worth it kalau teman-teman pakai untuk rakitan PC baru teman-teman di tahun 2024 ini. Nah, kalau teman-teman merasa video dan pembahasan ini berguna, jangan lupa untuk klik like, share, dan jangan lupa subscribe buat teman-teman yang baru aja nemu channel ini. Kita jumpa lagi di video-video ke depan, tetap bersama saya Ardi yang pastinya di Snow PC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.